tadi pas aku lagi cuci muka di wastafel, dia itu ada di belakang aku. Pas aku lihat ke belakang, ininya nggak ada. Halo pribadi, balik lagi dengan aku di cerita Mading. Ceritanya makin merinding. Jadi guys, di cerita Mading ini aku akan menceritakan pengalaman horor kalian yang mungkin kalian pernah mengalaminya guys. Jadi buat kalian yang mempunyai pengalaman horor atau mempunyai cerita-cerita horor, kalian bisa kirim pengalaman atau cerita horor kalian di Instagram aku guys. Nanti bakal aku buatkan pengalaman atau cerita-cerita horor versi kalian masing-masing di channel aku ini guys. Jadi seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa tinggalkan jejak kalian seperti like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk di subscribe dulu guys channel ini. Aku doakan kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya guys. Dan yang belum subscribe dulu guys. Jadi sebelum aku mulai cerita Mading ini, aku mau ngasih tahu kalian semua kalau kalian mau nonton cerita Mading ini, kalian itu harus tetap tenang, enjoy, dan jangan panik, dan tetap hati-hati guys, karena mereka benar-benar ada. Jika sudah semuanya, langsung saja ke TKP cerita Mading. Oke guys, jadi di video kali ini aku menceritakan salah satu pengalaman horor dari salah seorang siswi sekolah menengah atas di kota besar di Indonesia guys. Cerita horor ini menurut dia adalah pengalaman pribadi yang paling buruknya guys, saat pertama kali dia masuk di sekolah itu. Jadi dia ini anak baru. Menurut cerita, dia ini katanya diganggu sama sosok tertentu paruh bahaya yang mukanya itu gak beraturan gitu guys. Udah langsung saja kita mulai. Jadi guys, siswi ini bernama Wulan. Wulan ini adalah murid baru di salah satu sekolah menengah atas di kota besar yang ada di Indonesia guys. Di dalam ceritanya ini dia tidak menyebutkan nama sekolahnya guys, karena untuk menjaga nama baik dia dan juga nama sekolahnya itu. Jadi guys, Wulan ini termasuk siswi yang sangat berprestasi. Dia mendapatkan promosi untuk masuk ke SMA elit yang ada di kotanya guys, hingga dia tamat dan masuk perguruan tinggi. Saat masuk SMA, biasanya kan guys, anak-anak baru ini selalu diadakan masa orientasi siswa atau MOS gitu kan. Sama seperti murid yang lainnya guys, Wulan ini mengikuti apa yang sudah menjadi peraturan sekolahnya itu. Jadi guys, ada beberapa hari Wulan dan teman-teman ini mengikuti MOS itu. Dan pada hari terakhir dia mengikuti MOS itu guys, dia ini ya udah nggak tahan lagi pengen ke toilet, mungkin mau pipis kali ya. Wulan pun meminta izin sama seniornya atau kakak osisnya ini untuk pergi ke toilet. Dengan tergesa-gesa dan udah nggak tahan lagi untuk buang air, Wulan ini terburu-buru gitu guys, berlari ke kamar mandi. Oh ya guys, menurut cerita di sekolah itu guys, di dalam toilet wanita ini ada satu toilet yang udah lama nggak pernah dibuka, digembok gitu. Jadi di dalam toilet cewek ini ada 4 toilet. Jadi yang masih dipakai itu hanya 3 toilet guys, dan yang satunya lagi itu yang digembok itu guys. Jadi Wulan ini kan anak baru tuh, jadi dia ini nggak tahu cerita apa yang ada di sana. Mungkin udah nggak tahan lagi guys, si Wulan ini langsung aja lah masuk ke toilet yang bersebelahan dengan toilet yang digembok itu. Waktu Wulan ini masuk ke toilet guys, suasana di daerah toilet itu memang sepi, nggak ada murid-murid atau guru-guru deh yang ke toilet, jadi cuma si Wulan ini aja. Selesai dia membuang air dan sedang merapikan barang-barang atau aksesoris MOS-nya itu, Wulan ini pergilah ke wastafelnya itu guys, sambil cuci tangan, sambil apa lagi tuh, gak tau lah, kalau cewek ini kan ribet kalau di kamar mandi ya. Jadi pas si Wulan ini lagi cuci tangan di wastafel, Wulan ini mendengar suara tangisan gitu di kamar mandi yang digembok itu guys. Wulan ini mikir, nggak mungkin ada suara orang nangis di dalam WC ini, sedangkan WC-nya ini digembok. Terus Wulan ini keluar, dia ngelirik-ngelirik gitu di sekitaran kamar mandi itu, nggak ada siapa-siapa, cuman dia sendiri di dalam toilet itu guys. Tanpa mikir panjang, bodoh amat lah kata si Wulan ini kan. Lanjutlah Wulan ini guys ngerapin pakaian sama aksesoris MOS-nya itu, dan nggak tahu kenapa pas lagi aslinya dia benerin aksesoris MOS-nya itu guys, dia ini mendengar lagi suara tangisan itu guys. Tapi suara tangisannya ini semakin jelas dan semakin keras itu. Tambah penasaran masih Wulan ini diikuti dengan suara tangisan itunya guys. Diikutinya terus suara tangisan itu sampailah di pintu toilet yang digembok itu. Suaranya semakin jelas di dalam toilet itu guys. Digedor-gedor lah sama si Wulan. Kakak kenapa nangis di dalam WC yang digembok itu kak? Tiba-tiba suaranya itu langsung berhenti gitu guys. Terus Wulan bilang, tunggu kak,
Wulan cari satpam dulu. Dengan cemas dan tergesa-gesa guys, si Wulan ini berlari-lari di lorong toilet itu dan tanpa sengaja dia ini nabrak Pak Dirman. Oh ya guys, jadi Pak Dirman ini adalah penjaga sekolah itu guys. Oke, kita lanjut ke ceritanya guys. Jadi si Wulan ini dengan napas yang ngos-ngosan itu, Wulan ini bilang ke Pak Dirman kalau ada cewek yang kunci di WC, dia nangis-nangis gitu, katanya gitu. Jadi bergegaslah mereka berdua ini, Wulan dan Pak Dirman, ke toilet itu guys. Sesampainya Pak Dirman dan Wulan di toilet itu guys, Pak Dirman ini heran, lah ini kan pintu toiletnya kebuka semua tiga-tiganya deh, kata Pak Dirman bilang ke Wulan. Terus Wulan bilang, bukan pintu ini Pak, tapi pintu yang digembok ini. Di dalamnya ini ada orang lagi nangis. Heran lah Pak Dirman ini guys. Pak Dirman pun bilang ke Wulan, Dek, WC ini udah hampir 10 tahun lo nggak pernah dibuka, digembok terus ini nih, kata Pak Dirman bilang ke Wulan. Bapak aja juga nggak tahu kenapa ini nggak dibuka. Bapak juga penasaran. Bapak tanyalah sama guru-guru di sini, mereka pun banyak yang nggak tahu kenapa pintu ini digembok. Lalu Wulan ini bilang ke Pak Dirman kalau Wulan itu beneran dengar orang nangis di dalam WC ini. Ya udahlah, kata Pak Dirman, kita cek sama-sama yuk, kata Pak Dirman bilang ke Wulan ini guys. Oh ya, kebetulan di WC-nya itu ada jarak dari kayak, jadi kalau kita lagi duduk di kloset itu guys, jadi kita bisa ngelihat kaki orang sebelah gitu. Nah itulah ada jarak, jadi kita tuh bisa ngelihat kaki orang, ada orang apa enggak di sebelah gitu. Nah gimana sih ngomongnya, dicek lah sama Pak Dirman ini guys. Gak ada orang kok dek, kata Pak Dirman bilang ke Wulan. Penasaran juga lah si Wulan, kenapa kok nggak ada orang, padahal tadi ada yang lagi nangis di dalam WC itu. Terus Wulan ini penasaran juga, dicek lah sama si Wulan ini. Pas si Wulan ini ngecek, beneran nggak ada siapa-siapa di dalam WC itu. Terus Wulan ini bilang ke Pak Dirman, tadi itu beneran Pak, saya dengar orang nangis di dalam sini, tadi ada orang nangis, kata si Wulan itu guys. Terus Pak Dirman ini bilang, sudahlah dek, itu mungkin halusinasi adek aja karena kecapean ikutan mos gitu, kata Pak Dirman. Ditinggal si Wulan ini sendiri di toilet itu guys. Tunggu pak, kata si Wulan itu. Jadi Pak Dirman sama si Wulan ini keluar dari toilet itu guys. Keesokan harinya guys, sama seperti biasa. Tapi ini ceritanya udah nggak mos lagi. Wulan ini ceritalah sama teman sebangkunya itu guys. Nama temannya itu si Angel. Wulan ini cerita ke Angel kalau dia itu kemarin di WC dengar orang nangis di dalam pintu toilet yang kegembok itu. Tapi pas Wulan sama Pak Dirman ngecek, nggak ada siapa-siapa di dalamnya. Jadi si Angel ini pun merasa nggak percaya dengan omongan si Wulan itu. Kata si Angel, mungkin kamu ini kecapean, makanya kamu dengar yang enggak, katanya gitu. Ya udah jangan dipikirin kali, kata si Angel ini. Di semua sekolah ini pasti ada yang kayak gituan, kata Angel ini dia ke Wulan. Hari demi hari pun berlalu dan tibalah pengumuman akan diadakannya perkenaan Sabtu malam Minggu. Perkenaan Sabtu Minggu persami gitu lah guys. Para siswa dan siswi sekolah itu pun sangat antusias dengan diadakannya persami itu. Dan hari pun tiba guys. Siswa-siswi sekolah itu pun datang jam 4 sore dengan menggunakan seragam pramukanya masing-masing, membawa perlengkapan yang sudah diperintahkan sama kakak OSISnya guys. Malam pun tiba sekitar jam 7 malam. Wulan dan Angel pun bersih-bersih di toilet itu guys. Jadi Wulan ini pas lagi cuci muka di wastafel itu, Wulan ini ngelihat ada sosok wanita parubaya yang mukanya itu udah nggak kacau lah, nggak berbentuk lagi guys. Dengan kaget Wulan ini perlahan-lahan melirik ke belakang guys. Pas dia ngeliat ke belakang, sosoknya itu hilang gitu guys, udah nggak ada lagi. Dengan paniknya si Wulan ini gedor-gedor pintu WC yang di dalamnya itu si Angel lagi buang air. Digedor-gedor lah pintu itu guys. Angel cepat buruan keluar Angel, kata si Wulan itu. Ada apa sih kan WC kan banyak, kata si Angel itu guys. Bukan itu, cepetan, kata si Wulan tuh. Keluarlah Angel ini dari WC. Pas Angel ini keluar dari WC, dengan cepat tangan Wulan ini narik si Angel itu guys. Diajaknya lari sampailah ke kelasnya itu guys. Sampainya di kelas, si Angel ini nanya lah sama si Wulan ini, ada apa sih kamu narik aku lari ketakutan gitu kayak ngeliat hantu aja, itu kata si Angel ke Wulan. Muka Wulan ini pucat guys, karena dia tuh melihat sosok yang nggak pernah dia lihat sebelumnya. Terus Wulan ini bilang ke Angel, kalau tadi aku ngeliat hantu parubaya yang mukanya itu hancur berantakan gitu, kata Wulan ke Angel. Perasaan kamu aja lah, kata si Angel ini guys. Apanya yang perasaan, ini sudah 3 kali lo Angel aku dilampakinya, kata si Wulan itu guys. Kemarin di ruangan lab, kemarin lagi di perpustakaan, sekarang di kamar mandi. Berarti yang pas lagi mos itu, yang lagi nangis di kamar mandi
Jangan-jangan dia lagi, kata si Wulan itu. Yang beneran, kata si Angel ini. Sumpah, kata si Wulan ini. Tadi pas aku lagi cuci muka di wastafel, dia itu ada di belakang aku. Pas aku lihat ke belakang, dirinya nggak ada. Makanya aku ajak kamu lari. Dan guys, jam 12 malam pun tiba. Waktunya upacara api unggun gitu guys. Dan pas upacara api unggun itu selesai, para siswa dan siswi ini pun bernyanyi gitu lah di lingkaran api unggun gitu guys. Dan nggak tahu kenapa pas jam 1 malam guys, di barisan ujung sebelah kanan arah ke lorong toilet itu ada yang jerit-jerit gitu guys, ada yang teriak-teriak nangis gitu. Ternyata guys, yang teriak-teriak dan ngejerit-jerit gitu kakak osisnya itu guys. Kakak osisnya ini kesurupan itu, dan tak mengapa kesurupannya ini nyebar ke siswi-siswi lain guys. Kira-kira ada 10 siswi yang kesurupan di malam pertama itu guys. Jadi buat kalian yang mau pengalaman horor dan cerita horor kalian aku bawain di channel aku, kalian bisa DM Instagram aku guys. Link Instagram ada di deskripsi di bawah. Jadi guys, tetap tenang, enjoy dan jangan panik, dan berapa tadi guys, karena mereka benar-benar ada. Jangan lupa subscribe. See you next video.